Hai Hello Fellow! Siapa sih yang nggak kenal dengan Prodi Ilmu Komunikasi di Unpad? Ya, bukan suatu hiperbola jika kita mengatakan bahwa Prodi Ilmu Komunikasi di Unpad merupakan prodi unggulan di Vkom. Tapi tahu nggak sih, ternyata nggak cuma di Vkom loh, tapi juga di Unpad secara keseluruhan. Benar banget, hal ini ditunjukkan juga dari posisi Ilkom sebagai prodi dengan peminat terbanyak di Soshum Unpad secara keseluruhan loh. Wah, aku setuju banget dong tentunya. Nah, aku yakin nih banyak di antara teman-teman calon mahasiswa yang pengen banget untuk bisa masuk ilmu komunikasi Unpad. Nah, tentunya banyak di antara kalian juga yang kepo atau pengen tahu gimana sih sneak peek kehidupan dari mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Let's check it out! Nah, jadi ini merupakan fasilitas umum bagi mahasiswa Ilkom, yaitu kelas. Walaupun kurikulum belum sepenuhnya offline, tapi kelas ini pernah digunakan untuk kelas hybrid dalam mata kuliah kampanye dan propaganda. Bener banget, waktu itu kita udah sempat kelas offline dan dibatasin sekitar 16 orang aja. Sementara sisanya belajar di kelas Zoom meeting. Nah, mumpung kita lagi di topik kelas nih, mungkin dari teman-teman masih ada yang penasaran ya, sebenarnya fokus ilmu dari Prodi Ilkom sendiri itu apa sih? Pertama, kita harus melurusin dulu nih miskonsepsi umum bagi banyak orang. Nah, Prodi Ilkom sendiri tuh isinya bukan sekedar ngomong doang. Walaupun ada mata kuliah public speaking yang dimana itu jadi mata kuliah wajib yang harus diambil di awal semester. Yes, fun fact, sebenarnya Prodi Ilkom itu berkaitan erat banget sama yang namanya riset. Bahkan salah satu prospek kerjanya aja Scientific Communication Professional atau bahasa bayinya peneliti pemula, konsultan komunikasi, dan social media analyst. Tapi nggak cuma itu doang loh teman-teman, karena Ilkom masih punya 2 prospek kerja lagi, yaitu Digital Communication Planner atau mungkin teman-teman lebih akrab dengan sebutan Content Creator atau Social Media Specialist. Terus yang terakhir ada juga Social Entrepreneur, yang artinya wirausahawan di bidang sosial dan komunikasi. Nah, daripada makin pusing nih, kuliah aja belum masuk tapi udah ngomongin kerjaan, ini kita langsung next ke tempat selanjutnya. Let's go! Nah, sekarang kita lagi ada di perpustakaan pusat yang ada di Unpad. Berhubung ini lagi di perpustakaan, kita nggak boleh ngomong terlalu kenceng, guys. Perpustakaan ini merupakan surga bagi mahasiswa yang ingin cari referensi untuk tugas dan skripsinya. Semua buku ada di sini ya, kecuali novel dan komik. Emang anak Ilkom tuh tugasnya ngapain aja sih? Macam-macam sih. Pada awalnya biasanya masih mudah, contohnya membuat mind map dan esai kreatif. Namun, semakin kesini, tingkat kesulitan juga semakin tinggi, yaitu membuat jurnal. Tapi tenang guys, setiap tugas yang diberikan oleh dosen itu pasti dipandu kok oleh dosen terkait. Dan bahkan ada beberapa tugas itu yang sistemnya berkelompok. Jadi kita bisa saling bantu gitu, satu sama lain. Dan ada juga nih tugas yang menurutku pribadi menarik banget, yaitu tugas akhir cutting membuat kampanye di media sosial terkait topik tertentu. Wah, seru banget tuh. Yoi, seru dong pastinya. Dan seluruh tugas yang diberikan itu sesuai dengan 3 kelompok kajian utama di ilmu komunikasi, yaitu literasi media dan budaya, literasi kesehatan, dan literasi politik. Ngomongin tugas terus, kamu jadi lapar nggak sih? Ya nih, udah jam makan siang juga. Ya udah yuk sekarang ke kantin. Yuk. Pesan apaan tuh? Ini tuh batagor, salah satu makanan yang paling recommended di kantin Ilkom ini. Emang anak Ilkom kalau beli makan siang di sini ya? Iya, di sini tuh soalnya makanannya itu enak-enak sama harganya itu bersahabat banget lah sama kantong mahasiswa. Oh iya, tentang kosan. Ada nggak rekomendasi kosan untuk teman-teman maba yang mau cari kosan? Duh, berhubung video ini nggak disponsori sama pihak manapun ya, jadi kita nggak boleh sebut merek, no promosi gratis lah. Nah, tapi yang paling penting itu kita harus ngelis kebutuhan kita tuh apa aja sih buat nanti kos, kayak jarak dari kos ke kampus itu dekat apa enggak, atau enggak fasilitas yang ada di kos itu kayak gimana. Terus jarak dari kos ke tempat makanan sih yang paling penting, soalnya
ya masa kita nggak makan sehari-hari gitu. Nah, semua itu tuh sebenarnya bisa kita sesuaiin lagi sama preferensi kita. Gitu sih. Oh iya, aku salah fokus nih. Tadi di sana itu ada bangunan gede di depan Vkom. Itu bangunan apa? Ih, parah nggak didengerin tadi aku ngomong. Nah, di seberang Vkom itu namanya SC atau Student Center. Nah, itu tuh fasilitas buat anak-anak Vkom atau Ilkom buat sekedar olahraga atau melepas penat ketika kita tuh banyak tugas atau banyak kegiatan-kegiatan kuliahan gitu. Hey guys, boleh ikut duduk nggak? Boleh. Sini. Tugas apa itu? Lagi nugas metode analisis isi. BTW nih ya, kalian tahu nggak kalau misalkan dari Ilkom itu ada 7 orang yang keterima jadi ISMA Awardee. Terus dari mereka tuh ada yang pergi ke Korea Selatan, ada yang ke Ceko, ada yang Singapura, sampai ke Turki. Banyak banget. Aku malah kemarin tuh dengarnya prestasi kakak-kakak angkatan 2019 yang menang juara 1 di lomba podcast nasional Jasisia Rambera Festival. Keren banget ya. Iya bener-bener. Memang dari dulu tuh anak Ilkom terkenal aktifnya gitu loh. Oh iya? Kayak suka banyak kerjaan di mana-mana gitu loh. Terus selain aktif ikut lomba juga, anak-anak Ilkom tuh suka ngambil banyak kepanitiaan sama organisasi. Oh, bener sih, bener banget. Aku tuh rasanya kalau denger berita-berita prestasi ini kayak ngerasa bangga aja sebagai anak Ilkom. Ih, keren. Ilkom pride banget nggak tuh? Tapi setuju sih, aku juga berharap semoga kedepannya mahasiswa ilmu komunikasi bisa lebih berprestasi lagi biar prodi kita makin maju. Oke, kira-kira itulah sedikit sneak peek yang bisa kita tunjukkan tentang kehidupan mahasiswa Ilkom di Unpad. Nah, semoga sneak peek tadi bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan tentunya menjadi motivasi juga nih untuk teman-teman semua bisa masuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi Unpad tentunya. Kami tunggu di Ilkom ya. Salam komunikasi.